Selamat siang teman-teman. Perkenalkan namaku Hendra. Jadi di sini aku mau mendemonstrasikan project akhir dari Sunbird Code Laravel ini. Jadi aku mau tampilin websiteku ya. Ini di sini terdapat kayak auth halaman login, halaman login yang dimana di sini aku buat mana tampilannya. Di sini dia tampilan loginnya. Jadi di sini body wrapper. Di sini dia ini kalau misalnya berhasil terdapat notifikasi kayak bukan berhasil, lebih ke error. Mungkin misalnya kayak nggak ada username yang ada di database. Coba aku contohin. Surya at mail.com. Habis itu passwordnya mungkin asal ya. Sign in. Nah, ini email belum terdaftar di database. Jadi ini tuh kayak tampilan errornya. Jadi aku liatin ya untuk memodif kalimatnya di mana. Di sini ya. Register ya, di sini ya. Nah, di sini return back with error. Kalau misalnya ada error, mungkin kayak nggak ada nama atau username atau email yang terdaftar di database, jadi keluar seperti kalimat seperti yang aku blok ini. Udah, terus di sini kan aku udah ada nih usernya, ada admin, ada Hendra. Yang pertama ini otomatis menjadi admin itu karena aku buatnya kayak coba aku cari admin. If user countnya 0, user countnya sebagai admin gitu. Jadi kayak misalnya nih kamu pertama kali mau ngelogin di web di sini, di sini sih sebenarnya. Mungkin namamu tuh kayak admin lah atau namamu gitu. Kalau udah terdaftar, kamu login di sini, itu otomatis menjadi admin. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin pertama aku bahas untuk menjadi kayak customer biasa ya. Mungkin aku masukinnya di sini, terus passwordnya gampang 1 sampai 8. Oke, bisa sign in. Nah, di sini ini otomatis masuk ke dalam dashboard karena nah, di sini kalau misalnya sudah masuk, dia masuknya ke slash ini, yang dimana slash itu adalah masuk ke dashboardnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini habis itu ada produk aku masukin, ada laptop, ada PC dan lain-lain. Di sini itu masih belum lengkap. Yang sebenarnya yang di sisi admin itu kan ada read more, edit, delete apa gitu. Di sini sebagai customer kalian cuma bisa melihat detail dari produknya. Jadi seperti ini. Nah, yang di deskripsinya ini aku modif yang dimana dia tuh sudah disesuaikan dengan yang aku masukin deskripsi yang diedit itu. Jadi kayak mungkin di produk mana dia di detail. Nah, di detail ini kan biasanya kayak product description ya, seperti itu aja. Tapi aku kayak nambahin fitur seperti ini. Ini aku mungkin dapat dari dokumentasi Laravelnya, atau aku cari di Google sih sebenarnya. Jadi ini dia yang membuat caption itu tampilannya seperti ini. Jadi aku sebenarnya kopas dari Tokopedia.
pasar di Tokopedia dan tampilannya yang pertamanya itu dalam bentuk satu paragraf aja, kayak jadi misalnya ini di copy paste gitu, ini kayak memanjang ke sini terus sana gitu jadi satu paragraf. Tapi karena aku ubah menjadi code-nya seperti ini, maka tampilannya kayak gini, menyesuaikan apa yang kita edit seperti itu. Nah, habis itu di bagian transaction. Nah, di bagian transaction ini masih belum ada apa-apanya karena di sini aku ngebuat controllernya transaction, mana dia auth. Nah, di sini dia user ID auth ID. Nah, kalau misalnya kalian itu kayak sebagai user biasa atau customer biasa, ini nggak tampil semuanya. Dan juga ada tombol tambah itu kan biasanya untuk menambah transaksi baru. Jadi di sini aku juga tambahin di read. Nah, ini dia. Let's success. Nah, ini dia. Biasanya kan biasanya kan bisa tuh kayak ada tombol untuk menambahkan transaksi baru gitu. Jadi ini karena sebagai user biasa jadi tidak bisa melakukan apa-apa di transaction ini. Dan sekarang kita akan masuk di admin. Nah, sebelum itu aku ini dulu ya, kayak fitur update profile ini. Misalnya di sini kan mana dia profile. Ini kan ada ID 1 dan ID 2. Aku cuman ngubah beberapa kali aja, yaitu cuman 2 kali aja. Ini ada 18, ada 23. Ini bio-nya mungkin ngetes aja. User ID-nya ada 2, ada 1. Mungkin aku coba ya edit profile. Ini misalnya age-nya mungkin udah bapak-bapak, mungkin 45 kali. Bio-nya saya tua gitu. Mungkin ini ya. Mungkin seperti ini, terus submit. Update profile berhasil diupdate. Kita lihat di sini. Sebelum itu untuk mengakses di localhost ini kalian harus menghidupkan ini ya. Menghidupkan XAMPP control panel ini, hidupkan Apache sama MySQL ini. Nah, setelah diperbarui ini ingat juga di refresh. Nah, di sini dia di user ID 2 ini kan diubah. Dia cuman diubah aja, nggak kayak kayak nambah nambah entitas gitu, kayak ID 1, habis itu ada ID 1, habis itu baru ini. Itu karena ini di bagian profile. Nah, profile di sini tuh find username ID. Nah, ini dia. User ID first. Jadi ini dia yang ngebuat kayak Nah, tunggu bentar. Nah, ini dia. Bukan yang itu, yang ini. Jadi ini dia yang membuat perubahan dari database ini menjadi kayak tidak ditambah saja tapi juga diupdate, dan yang di ID 1 di user ID 2 ini yang baru itu yang lama itu dihapus seperti itu. Nah, terus salah di submitnya udah. Terus aku sekarang nih baru langsung ke ininya, ke adminnya. Jadi di sini aku di role adminnya itu coba lihat di user. Nah, di sini name-nya admin, emailnya ini, passwordnya di enkripsi apa? Pokoknya hash. Jadi bisa dilihat di sini, di bagian cari hash kali ya. Hash. No, bukan di sini. Out. Sorry. Hash. Oke.
Nah, kita tambahkan ini dulu, user will manage support facet hash ini, terus sama, nah ini passwordnya ini kita kan inputnya simple aja kayak 1234567 tapi dengan ini dengan passwordnya seperti ini passwordnya akan menjadi seperti ini ya, karena untuk security ya. Karena untuk security kalau misalnya dihack, ditauin gitu passwordnya apa, ya kan bahaya juga gitu. ntar kena hack gitu, ntar dijadiin web judul. Wah. Oke, lanjut. Bukan. Oke, di sini jadi di sini kan mana sih? Ini kan ada name-nya admin, emailnya pakai admin@mail.com, bukan di sini. Coba admin@mail.com, passwordnya aku masukin tuh 234. Oke, sign in. Nah, di sini bisa dilihat kayak tampilannya lebih lengkap ya. Tampilannya lebih lengkap, ada kategori. Kategorinya ada ini lagi, produknya. Jadi produknya ini ada tombol tambah. Nah, ini juga ada tombol read more, edit, delete, seperti itu. Nah, yang pertama aku omongin gini dulu ya, CRUD-nya. Nah, pertamanya kan kayak mungkin aku buat lagi kali ya. Aku buat lagi kali ya. Aku bisa nggak 2 ya? Oh, bisa. Ini logout dulu. Jadi kan 1 2 3 4 5 6. Lang. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kan beda nih tampilannya. Ini dashboard. Ini nggak ada kategori CRUD ya gitu ya. Kalau di customer kan cuman ada produk, ada transaction gitu aja. Nah, tapi kalau di bagian adminnya ini ada kategori CRUD gitu. Misalnya kalau mau nambahin kayak nambahin kayak kategori baru ya, kategori baru, edit kategorinya, delete kategorinya, seperti itu. Habis itu di bagian produk, otomatis ya. Ya kayak gitulah. Aku ulang dulu ya. Admin. Oke, di sini dulu ya. Aku tampilin dulu controllernya seperti apa yang di dalam kategori ini. Ini di sini tuh lumayan ribet ya, guys ya. Jadi di sini tuh ada create, store. Nah, habis itu ada index, show, dan lain-lain lah, destroy. Nah, aku jelasin secara singkat aja ya. Public untuk create ini kayak dia kayak nambah kategori name misalnya apa gitu. Kalau misalnya submit itu langsung balik lagi ke sini. Itu dia fungsinya di create ini. Nah, habis itu kalau store aku jelasin satu-satu ya. Ini validasi, mungkin nama dan deskripsi itu minimal ada 3. Deskripsi ada 3, name ada 3. Required ini inputan bukan. Atribut wajib diisi itu. Atribut minimal 3. Kayak gitu. Terus now kalau carbon ini menampilkan apa yang ada dalam database itu ke dalam website kita. Itu sih kurang lebih. Nah, untuk insert data, untuk menambahkan data itu kita harus sesuaiin sama di mana produk. Ini jadi aku udah aku buat beberapa ininya. Name, description, ini description create di kapan, di update-nya kapan gitu. Return redirect kategori. Balik ke kategori dengan notifikasi sukses, ini item berhasil dibuat kayak gitu. Ini untuk index cuman untuk menampilkan websitenya kurang lebih. Nah, di table categories get gitu. Terus show ini
Show ini menampilkan detail kurang lebih ya. Kurang lebih sama lah kayak index ini. Terus edit itu untuk mengedit apa ya? Untuk mengedit kategorinya kayak gini. Di sini edit. Nah, di edit ini bisa dilihat kayak ini udah ada nih ada tulisan laptopnya, descriptionnya aku awur aja kayak gitu. Jadi di edit itu untuk memperlihatkan kayak menampilkan website apa halaman di editnya itu, habis itu update-nya. Nah, perbedaan dari ini yang biasa kan ada tabel lagi nih, ada tabel lagi. Nah, sedang ya detail cuman itu aja. Terus sama edit ini kayak dia tuh menampilkan isi dari semua ini yang sebelumnya, sehingga orang tuh kayak lebih gampang lah untuk menginput editnya itu. Coba aku lihat dulu di web editnya, di produk ya. Produk apa kategori edit. Nah, di sini bisa dilihat di sini ya. Ini tuh value-nya tuh old name, habis itu kategori old name dari kategori, habis itu name. Itu ditampilin seperti yang ada di database juga kayak gitu. Jadi yang database yang sebelumnya, yang sebelum kita submit itu, sebelum kita submit nih, mungkin kita add laptop gitu, laptop ini, terus kita submit, habis itu masuk notifikasi di sini, habis itu masuk ke bukan kategori, di sini masuk di database ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kategori kontrol. Nah, habis itu yang udah ya. Habis itu yang terakhir itu destroy. Ya, ini self explanatory aja. Ini destroy ini berarti kayak mendelete. Jadi dalam fungsinya itu kategoris where ID, yang dimana ID ini akan delete berdasarkan ID, seperti itu. Mungkin laptop nih delete nih, artinya laptop sudah terhapus, seperti itu. Kurang lebih kalau kategori sama produk, atau mungkin aku jelasin juga ya. Kalau di sini di tampilan detail kategori ini kan ada kategorinya, ada deskripsinya. Nah, di sini ada produk nih. Ada produk ya, Lenovo ini Lenovo ya, laptop lah. Laptop, habis itu di produk ya. Detail produk. Ini produk di sini bukan bodoh. Sabar dulu. Di kategori detail. Nah, di sini nama stock action. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Bukan detail ya, bener kan? Nama stock action. Nah, ini. Nah, aku maksudnya tuh kayak menambahkan tabel di bawahnya ini. Jadi headingnya itu nama kategorinya, habis itu deskripsi kategorinya, terus ini stoknya. Maksudnya yang di bagian kepalanya itu ada nama stock action, habis itu badannya kategoris product as item. Nah, jadi dipanggil kategori ke produk, habis itu as item. Terus habis itu di bagian sininya itu artinya kayak
urutan nomornya, nomor 1, mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini loopnya. Terus ini aku kasih limit sebanyak 30 karakter. Dan habis itu kalau lebih dikasih kayak simbol seperti ini. Terus habis itu ini ada stok ya. Biasakan kayak ini ya, sesuaikan seperti nama. Habis itu kalau di sini urutannya yang pertama ya, TD-nya ini TD yang pertama, ini TD yang kedua, seperti itu. Item stok ini jumlah stok yang ada di sini 21. Terus di sini ini untuk menampilkan detailnya ya. Ref produk item class untuk memperlihatkan detailnya, diarahkan ke produk, ke ID produk itu. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya nggak ada, ini ada tulisan tidak ada produk di sini. Habis itu ini untuk kembali ke sini. Kurang lebih seperti itu untuk kategori. Habis itu produk ya kurang lebih sama lah kalau di sini. Produk name-nya mungkin nih price-nya mungkin 800.000, stoknya mungkin 55. Description-nya apa ya? Lorem ipsum kali ya. Ipsum. Mungkin ini ya. Di sini mungkin di kategori apa ya? Handphone, HP kali. Yang ada aja dah yang di sini. Coba open dulu apa nih? Oh, kabel. Ya udahlah, nggak apa. Nah, ini misalnya kita submit. Nah, ini yang baru ya. Ini judulnya, ini ada tampilan untuk kategorinya. Jadi di sini aku ini di bagian mana? Produk ya, produk read. Nah, sama seperti yang kayak ini ya, kayak di kategori itu di side aku lupa ngasih tahu sidebarnya seperti apa ya. Nah, di sidebarnya ini dia itu kayak yang di sini ini kan kategori CRUD gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya user biasa itu tidak bisa diakses atau tidak terlihat seperti itu. Ini pakai if out ini. Aku di mana tadi ya? Terus habis itu di produk tadi apa ya? Tadi apa aku bahas ya? Di bagian produknya, produk read. Jadi kayak gitu. Jadi di produknya ini yang aku sembunyiin tuh di tombol editnya, tombol delete-nya gitu. CRF method delete nih, value delete button danger. Dah. And if di sini. Kalau misalnya kosong tidak ada produk yang dicari. Nah, itu. Mungkin kalau misalnya aku delete langsung ya. Langsung item berhasil dihapus dan tidak ada ini lagi. Oke, langsung aja ke transaction-nya. Ke transaction di sini. Nah, di sini baru terlihat ya. Di sini baru terlihat seperti yang aku bahas ya, atau aku jelasin di bagian transaction. Nah, di user ID out dari ID ini. Kalau misalnya ID-nya sebagai admin atau 0 gitu. Ini terlihat semua. Seperti itu. Jadi di sini ada coba aku kayak misalnya di kabel Oppo Fan. Nah, coba di ini input transaction, produknya mungkin berapa tadi Oppo-nya ya? Oppo iki 8. Mungkin
mungkin truk datang gitu ya. 8 ya, 8 tadi ya. Produk masuk mungkin 3 ya. Notesnya barang masuk dari JNT, mungkin gitu ya. Notesnya submit. Dia nih, ini dia yang terakhir. Ini sebagai admin ngapain ku nambahin ini juga. Ini dah Oppo ini type-nya in, habis itu amount-nya ada 3. Coba kita lihat di sini yang sebelumnya 8 ya, ingat ya 8 ya. 8 dan di sini jumlahnya jadi 11. Seperti itu. Jadi aku kasih tahu bagian transaction-nya ya. Bagian transaction-nya ini ada product ID, input product ID, input type, input amount, input notes. Sama ada kayak dibagi di halamannya. Action creatable read ya. Enggak di create. Ini dah mana choose a type. Nah, ini produk, pilih produknya yang mana. Mungkin ini looping ya, loop untuk menampilkan ID produknya, ID produk apapun itu, pokoknya produknya lah. Option value ini item ID, selected nih, terus ya seperti itu. Terus abis itu kalau misalnya nggak ada no product available, terus di bagian type-nya choose a type. Nah di sini kan choose a type nih sini ya. Ini kalau di sini aku tambahin juga option value kalau misalnya in, all type, transaction type. Kalau misalnya ini kayak diedit dalam produk ataupun di kategori ya. Jadi misal nih mungkin nih masuk mungkin nggak ke save gitu, ke sini lagi. Oh, dia tuh sudah disimpan. Jadi itu fungsi dari ini semua. Jadi ini tulis choose a produknya itu namanya mungkin produk masuk, habis itu di sini produk keluar, out selected, habis ini. Habis itu ada amount. Amount ini kayak jumlah produk yang masuk atau jumlah produk yang keluar. Jadi kayak gitu amount. Nah, di sini amount. Kenapa yang lain tuh kayak namanya stok gitu. Nah, karena kayak aku bilang belum sih aku jelasin. Ntar ini. Nah, di sini itu kan ada nih. Ada ini if request inputnya ini in, dia increment yang dimana stok itu berelasi sama amount ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau aku jelasin ya. Amount ini berelasi ke stok pada produk itu. Tapi kalau misalnya ini cuman stok gitu, produk increment stok aja, ini bakal kayak keluar error gitu. Keluar error di bagian sini ataupun kayak exception handler apa gitu. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Gitu ya. Ini fitur aku ini lagi ya, aku coba lagi mungkin aku ingat-ingat di Vivo yang sebelumnya 9, coba ya. Aku belum save nih. Vivo input transaction, Vivo choose type, produk keluar mungkin beli 1. Notesnya ngawur aja. Ini taruh stoknya 9 ya. Stoknya 9. Lupa aku. Stoknya 9 guys ya. Ingat tuh.
Notenya keluar, amount 1, notes. Ada yang eksis nih. Itu misalnya submit. Nah, di sini kan udah keluar nih admin Vivo, type-nya out, habis itu jumlahnya itu yang keluar 1. Dari 9 ya, ingat ya. Jadi 8. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Makasih udah mana dia ininya. Makasih udah bukan ini. Jadi makasih udah nyaksiin tugasku. Mohon maaf kalau misalnya aku ada kurang. Kalau misalnya aku ada kurang ngasih taunya. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih. Om Santi 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 Om.